ingat di situ kok bisa gitu tukang sampah atau pakai baju oranye ini datang ke tengah perkebunan, dan saya kaget begitu buka masker, buka helm, buka jaket oranye, nggak taunya gubernur. Bertahun-tahun kami belum pernah dikunjungi seperti itu. Salah satu contohnya di 2014 sebelum Jarod menjadi PLT. Begitu kebun kami ditutupin sampah itu, Ahok itu kalau turun, tanya pada teman-teman, hampir saya mau sampai pakai bata mukanya. Karena apa? Dia bicaranya bukan sebagai pemimpin atau pemerintah atau artinya pejabat. Lu semua mau pada tahu diri. Ini ingetin nih, ini videonya kalau nyimpen teman-teman ada dulu, ya Rif ya. Coba ada videonya ada, mungkin teman-teman kaget kan. Seorang pejabat, lu nggak tahu diri. Berapa tahun lu di sini menggunakan lahan pemerintah? Gimana nggak kaget selama sepanjang umur hidup kita di Kampung Bayam yang namanya gubernur itu nggak pernah turun mau masuk ke gang, mau masuk ke perkebunan gitu. Nah di situ pas setelah itu saya teriak cuma begini doang depannya, ngasih kode, jadi jangan berisik gitu ya kan gitu. Ada udah saya buru-buru nyemplung ke kolam, bersihin badan, nggak salin buru-buru ya kan, ya malu juga dong ya kan, namanya habis nyangkul ya kan. Buru-buru saya rapi duduk ya kan. Akhirnya kumpul lah di situ. Dan rupanya nggak lama tim pendamping waktu itu ya ada juga Neno Warisman, pada saat itu ada Bang Sami. Karena yang lebih awal itu memang yang mendampingi kami itu Osama Abdul Aziz, Bang Sami. Karena beliau itu memang orang yang pertama yang memperhatikan sosial kepada Kampung Bayam itu, baru menyusul Neno Warisman pada saat itu. Nah, coba bayangkan seorang gubernur mengumpulkan warganya, walaupun itu adalah perwakilan, dia cuma mengatakan di sini akan dibangun kawasan besar, dan di sini ada orang-orang besar, kebunnya pun besar, menghibur kami lah gitu. Nah, artinya nanti kedepannya bangunan ini adalah yang akan membesarkan orang-orang yang di sini sudah besar, dia bilang begitu. Nah, komunikasi terus, jadi diterangkan mekanisme nanti pembangunan Jakarta International Stadium seperti ini dan begini dan begitu. Pokoknya kita lengkap. Akhirnya sambil menulis, gubernur itu ada tulisannya juga sambil ditandatangani. Itu peninggalan beliau tanggal 9 April itu. Lalu setelah berlalu itu, jadi mulailah kami diminta 10 anak-anak menemani main bola Pak Anies untuk pertama peletakan batu pertama pembangunan Jakarta International Stadium. Singkat cerita, sudah anak-anak diundang dan mengiringi pembangunan yang akan dimulai. Maka keesokan harinya mulai ada tim arsitek untuk bagaimana caranya Kampung Bayam ini memikirkan tentang kelanjutan hunian tetap. Dan sebelum hunian tetap itu, warga Kampung Bayam harus memiliki hunian sementara, yaitu hunian huntara. Yang kalau dulu itu saya ingat itu ada namanya tim pembangunan percepatan pembangunan, namanya TGUPP. Nah, kami selalu berkomunikasi dengan TGUPP itu, sampai sosialnya, perekonomiannya, sampai bagaimana caranya bangkit dalam situasi kondisi agar berdiri kemandiriannya. Di sana mulai terbuka, pintu gerbang ini mulai terbuka. Akhirnya menginjak pertengahan 2018, kami lebih kaget lagi. Nah, setelah 2017 kami tinggalkan itu, dibukalah rasa semangat kami tidak loyo, dibuka namanya Jakarta Festival Jakarta Berbakat. Jakarta sangat membutuhkan pemimpin seperti Mas Anies, dan Mas Anies adalah pemimpin paket lengkap. Pada saat kita mau membangun JIS, pesan Mas Anies waktu itu, jangan sampai mengorbankan warga sekitar yang terdampak. Beliau berpesan untuk bisa warga juga dilibatkan dalam pembangunan.
kita harus membuat suatu pembangunan kota yang tidak menggusur atau menggeser orang-orang yang ada di atasnya. Jadi harus bisa berjalan secara kolaborasi. Dari sana akhirnya kami melakukan pendekatan ke keluarga Kampung Bayam sebelum proses JIS ini berlangsung. Dari sana kami membaca peta situasi kondisi masyarakat di Kampung Bayam dan akhirnya berkesimpulan memang Mas Anies perlu datang langsung dan beliau bersedia. Dia bahkan memang minta sejak awal untuk itu, untuk bisa berkomunikasi. Walaupun pada saat itu kondisinya sangat sulit, warga penuh trauma terhadap Pemprov DKI Jakarta pada saat itu. Melihat pakaian coklat, melihat pakaian dinas seperti itu, beliau langsung ada ketakutan dari warga Kampung Bayam karena mereka udah berkali-kali digusur pada saat itu. Tapi dengan cara menyamar, pada saat itu Mas Anies bertekad untuk bisa masuk ke dalam karena memang kondisinya sangat tidak layak Kampung Bayam. Becek, sempit, jalanan rusak, penuh ketidaklayakan di sana. Tapi Mas Anies bersedia masuk dengan menyamar, pakai helm, pakai jaket, dan akhirnya bertemu dengan warga. Di sana beliau minta izin kulunungun sama warga untuk bisa membangun JIS di atas lokasi tersebut. Tapi dengan catatan, dengan janji, tanpa menggeser orang-orang yang ada, yang memang punya rumah di sana, yang milik rumah di sana. Dan akhirnya warga juga pada saat itu terus berkomunikasi dan warga memiliki kata sepakat dengan Pemprov DKI Jakarta, sehingga malah pada saat pembangunan JIS pun warga dilibatkan dalam pembangunan tersebut, mulai dari pembuatan kantin untuk memenuhi kebutuhan makan dari pekerja, sampai juga ke hal-hal teknis lainnya yang memang warga bisa bantu. Malah jadi akhirnya pada saat ada pembangunan JIS, bukannya warga dirugikan atas pembangunan tersebut, malah warga terangkat status ekonominya karena dilibatkan, karena diberikan efek terhadap pembangunan tersebut. Ini jarang terjadi karena biasanya saat ada pembangunan warga digusur, dipinggirkan. Tapi kali ini warga dilibatkan. Ini memang proses pembangunan yang perlu dilakukan di setiap lokasi. Jangan kita membangun kotanya maju, tapi warganya tidak bahagia. Makanya di situ kita berprinsip, Mas Anies dan pasangannya dua berprinsip untuk bisa membuat slogan maju kotanya, bahagia warganya. Banyak kota yang maju, tapi warganya tidak bahagia. Ini mau kita buat di sana. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu JIS dan akhirnya kita bangun untuk bisa dibuat Kampung Susun Bayam dengan kondisi Kampung Bayam yang baru saat ini itu sesuai dengan konsultasi bersama warga. Jadi warga tidak dikasih mentah bahwa ini ya punya kan, enggak. Tapi warga diajak bicara. Mau berapa kamar, kronologinya mau seperti apa, mau ada apa di sana, fasilitasnya mau ada apa aja. Jadi yang dibangun JIS sekarang itu sudah sesuai dengan keinginan warga. Warga yang menentukan di sana. Sehingga apa? Sehingga warga nyaman ada hidup di sana, tinggal di sana. Tapi kita tahu sendiri sekarang per hari ini kondisinya sangat miris. Ada proses-proses yang tidak sesuai dengan aturan atau rencana awal, ada banyak hal-hal yang menyimpang yang dilakukan oleh pemerintah DKI saat ini, sehingga warga sampai saat ini hidup terlunta-lunta untuk bisa tinggal di JIS. Hidup dengan air yang tidak layak, listrik juga tidak disediakan, dan akses untuk masuk ke dalam juga dibatasi. Bahkan warga dilaporkan ke polisi, karena itu hak mereka sebenarnya. Mereka sudah ditentukan siapa akan tinggal di unit mana. Itu sudah ditentukan. Nama-namanya udah ada, udah jelas semua lengkap. Kita nggak tahu ada apa di balik ini semua. Malah sebagian warganya dipindahkan ke rusun yang lain, yang jauh dari lokasi tersebut. Padahal mata pencaharian mereka selama ini di situ lokasinya. Ini selama ini suka miss. Jadi pada saat kita mau memindahkan warga, kita tengah memikirkan bagaimana pencaharian mereka di lokasi baru, gimana sekolah anak-anaknya untuk bisa pindah ke lokasi yang lebih jauh. Ini yang harusnya bisa dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin ke depan, seperti yang sudah dilakukan oleh Mas Anies Baswedan. Dan akhirnya ya sekarang kita lihat JIS sudah dibangun. Dalam rencananya bahkan juga warga yang ada yang menilai mungkin saat ini warga tidak mampu untuk membayar iuran bulanan. Itu sudah kami pikirkan sejak awal. Bagaimana caranya? Selama ini mereka yang hanya bekerja serabutan, selama ini mereka yang pekerjaannya mungkin jauh di bawah UMR, dirasa tidak mampu untuk membayar
iuran bulanan untuk tinggal di JIS yang nilainya bisa mungkin 500.000, 750.000 itu nanti yang memang akan disepakati oleh warga. Gimana caranya? Caranya adalah mereka dilibatkan dalam JIS. JIS itu perlu office boy, JIS perlu gardener, JIS perlu security, dan banyak pekerjaan-pekerjaan lainnya yang warga sendiri bisa lakukan. Jadi kita dulu punya program, satu keluarga akan ada satu orang yang bekerja di JIS. Satu unit rumah di Kampung Bayam akan ada satu orang yang bekerja di JIS. Entah itu apa, sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas mereka. Jadi itu sudah kami pikirkan dengan mereka bekerja di JIS. Apa dampaknya? Mereka akan bisa mendapatkan penghasilan minimal rata-rata, UMR. Minimum rata-rata. Dengan gaji UMR yang mereka dapatkan dari JIS, mereka bisa membayar. Jadi nggak usah takut Pemprov untuk mereka yang nggak bisa membayar. Ini sudah kita pikirkan matang-matang. Jadi itu, dan kami saat ini sangat sedih ada ketidakadilan di Jakarta hari ini. Dan menurut saya hanya ada satu kata, lawan.